Siapa yang tak kenal buah yang satu ini? Hampir setiap hari bisa kita temui, baik di kebun, pekarangan rumah, atau di pasar seperti ini. Kebetulan nih, aku lagi di pasar Sono Bedek, bantu-bantu Pak Mingan. Dul, ya Pak, itu tolong rojo nongkonya dikirim ke rumahnya Pak Seliman. Oh, ya Pak. Oke Pak Mingan, segera aku angkut ke sana. Pak Sulaiman sudah lama menjadi langganan Pak Mingan. Pisang yang dipesannya pun nggak boleh sembarangan. Pak Sulaiman menginginkan pisang Raja Nangka dengan kondisi yang masih bagus saja. Ukurannya besar dan kulit buahnya masih mulus. Pak, Keterangan pisang, Pak. oh iya Dul, langsung taruh belakang, langsung ya. Pak. Terus, Iya, Pak. ganti kupas kalian ya. Kupas pisang, Mbak? Iya. Oh, iya. Oh, sekarang aku baru tahu alasannya kenapa hanya pisang dengan kondisi bagus saja yang diinginkan Pak Leman. Ternyata pisang Raja Nangka ini akan diolah menjadi jajanan tradisional khas Kediri, yaitu gethuk pisang. Pak Leman sangat menjaga kualitas. Ia tidak mau menggunakan jenis pisang lain untuk membuat gethuk pisang. Tentu saja, Pak Leman punya alasan sendiri. Pisang Raja Nangka punya cita rasa khas yang tidak dimiliki pisang apapun. Rasanya bukan hanya manis, tapi ada sensasi segarnya. Pisang yang akan diolah tidak boleh terlalu matang dan tidak boleh terlalu muda. Jadi, cara termudah untuk mengetahuinya ya dilihat dari kondisi kulit pisangnya. Kalau sudah ada yang coklat, maka pisang seperti ini dikategorikan terlalu matang sehingga tidak bisa diolah. Dul, Ya, Mbak. pisangnya gak noning ibu ya. Oh, ya, Mbak. Nah, ada lagi yang unik nih dari pisang Raja Nangka, yaitu proses pematangan dan hasilnya. Pisang Raja Nangka harus dikukus selama minimal 6 jam dengan api yang stabil. Wah, lama juga ternyata. Gak kebayang yo. Tentunya, cara ini punya tujuan, supaya gethuk pisangnya tanak dan tidak cepat rusak atau basi. Selain itu, proses pemanasan juga membuat pisang Raja Nangka berubah warna menjadi merah kecoklatan. Selagi masih panas, pisang harus segera dihaluskan dengan cara di blender. Blendernya unik. Saking banyaknya pisang yang harus dihaluskan, blendernya pun khusus. Selama proses penghancuran, juga ditambahkan gula untuk menguatkan cita rasa manisnya. Berbeda dengan pisang lain, pisang Raja Nangka ini tidak berair. Pisang yang sudah di blender memiliki tekstur yang lembut dan kesat. Karena alasan ini pula lah, antara proses penghalusan dan proses pengepresan tidak boleh terjeda lama. Sebab, jika dibiarkan terlalu lama, pisang akan mengeras. Sekilas, alat press mirip alat yang digunakan untuk membuat es puter yo. Memang bener kok. Dengan sedikit modifikasi, alat ini jadi alat andalan Pak Leman untuk mencetak puluhan gethuk pisang. Kreatif yo. Dul, Mas, please. naik saya Mas. Duh, gede. Aduh, maaf Pak Leman. Harap maklum, aku belum terbiasa. Aku harus membagi konsentrasiku ke tangan kanan yang mengendalikan roda dan tangan kiri yang memegang pipa cetakan. Yang berikutnya, aku pasti bisa, Pak.
Gedung pisang yang baru dicetak tidak bisa langsung dikeluarkan dari pipa cetakan. Kalau pipa cetakannya dipegang sudah tidak hangat, artinya gedung pisang sudah bisa dilepas. Nah, seperti ini hasilnya. Gedung pisang lalu dibungkus dengan daun pisang yang dikunci dengan lidi. Masih tradisional banget ya. Jajanan lho, lah kok. Lha ngapa sampe cekak nang dalan iki piye? Lha ngopo to iki mau? Iki mau ditabrak motor iku lho, lah awakmu liwat ya syukur. Lah kowe ora ngerti to. Motor gede iki reme angel. Terus iki piye? Ya Allah. Ya jenengan metek wae neh, Mbak. Kebon. Oh, ning kebon iki. Ya sak wangiran sego. Ya. Iki berarti saiki ning kebon. Ya saiki gawe unggahke motor wae. Wah, Mbak Pindah, ngapurane yo. Aku nggak sempat ngerem. Buah labunya jadi rusak kena roda motorku. Wes Mbak, ayo, aku antar ambil lagi. Awalnya, tanaman asli Amerika Serikat ini dibudidayakan kelompok tani Desa Toyo Resmi, Ngasem, Kediri untuk memfungsikan lahan tidur. Ternyata hasil panennya tak hanya manis di lidah, tapi juga di dompet. Tahun 2018 harganya mencapai Rp15.000 per kilogramnya. Sedangkan bobot buahnya berkisar 1 hingga 3 kg per buahnya. Lho Pak, jenengan sepane nih. Sementara satu tanaman bisa menghasilkan sekitar 7 buah. Setelah 3 bulan masa tanam, buah sudah bisa dipanen. Mantul toh? Soal rasa, ya sesuai namanya, labu madu punya rasa yang legit. Daging buahnya lembut serta memiliki aroma yang khas. Kata Mbak Apinda, labu madu ini akan dibuat menjadi isian kue klepon. Wah, menarik nih. Biasanya kue klepon identik dengan rasa legit gula merah di dalamnya. Nah, kalau diganti labu, rasanya seperti apa ya? Untuk jadi isian klepon, labu harus dibuat selai terlebih dahulu. Hanya labu yang benar-benar matang saja yang bisa diolah. Setelah dikupas dan dibuang bijinya, labu dihaluskan dengan cara diparut. Kalau untuk 1 mangkok selai, 2 labu madu pun sudah cukup. Parutan ini kemudian dipanaskan di wajan dengan ditambah gula pasir dan maizena. Ingat yo, harus selalu diaduk sampai selainya matang. Sementara itu, Mbak Apinda sudah menyiapkan adonan kleponnya. Bahan dasarnya dari singkong. Singkong rebus dihaluskan dengan cara ditumbuk. Selanjutnya, singkong diadon bersama campuran terigu dan tapioka. Nah, kalau soal rasa, takaran garam dan gula pasirnya sesuai selera saja ya. Mbak, ini Mbak, selai labu madunya Mbak. Ya sini, terima kasih Dul ya. Oh, iya Pak. Oh iya, klepon nggak harus berwarna hijau.
Warna lain juga boleh dicoba. Adonan lalu dibentuk bulat dan selainnya diletakkan di tengah adonan. Biar tidak lengket, alasnya jangan lupa diberi tepung terigu ya. Klepon dimatangkan dengan cara direbus di air mendidih. Perebusan klepon tidak memakan waktu lama kok. Asalkan bulatan-bulatannya itu sudah muncul ke permukaan, artinya klepon ini sudah matang. Klepon biasanya disajikan dengan parutan kelapa. Sebaiknya parutan kelapanya dikukus supaya klepon tidak cepat basi.